Perkenalkan, nama saya Rehan Ahsanul Mujahidin dengan nomor induk mahasiswa 0451146662. Saya dari Universitas Terbuka Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila guna untuk memenuhi tugas 1 pada mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sudah sangat mengenal Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara, pandangan hidup bangsa, sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, tahukah kalian bahwa Pancasila tidak lahir begitu saja? Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang, penuh perjuangan, pengorbanan, perdebatan, dan semangat persatuan para pendiri bangsa Indonesia. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari pembentukan BPUPKI, kemudian dilanjutkan dengan perumusan Piagam Jakarta, hingga akhirnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua proses tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Untuk memahami proses lahirnya Pancasila, kita perlu melihat kondisi Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1945, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang berhasil direbut kembali oleh sekutu. Kondisi ini membuat posisi Jepang semakin terdesak. Agar tetap mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mulai memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai bentuk keseriusan terhadap janji tersebut, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dikutai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan tokoh-tokoh penting dari berbagai daerah di Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bagi kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar-dasar dan undang-undang dasar. BPUPKI kemudian mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menjadi sangat penting karena dalam sidang tersebut para tokoh bangsa mulai menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Meskipun memiliki pendapat yang berbeda-beda, mereka tetap mengutamakan musyawarah dan persatuan bangsa. Tokoh pertama yang menyampaikan usulan adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, Indonesia harus dibangun atas dasar persatuan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, pada 31 Mei 1945, Supomo menyatakan pandangannya mengenai dasar negara. Supomo memperkenalkan konsep negara intergalistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh rakyat dan golongan tanpa membedakan kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Ia menekankan pentingnya persatuan, semangat kekeluargaan, dan gotong royong dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang sangat bersejarah. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan 5 prinsip dasar negara yang ia namakan Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menjelaskan bahwa 5 sila tersebut dapat menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka. Ia juga mengatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila. Bahkan, menurut Soekarno, Trisila masih dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Karena pidato yang sangat penting tersebut, tanggal 1 Juni, kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9. Panitia ini terdiri atas 9 tokoh nasional yang bertugas merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Anggota Panitia 9 antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan A.A. Maramis.
Panitia 9 kemudian mengadakan pertemuan dan diskusi untuk menyatukan berbagai pendapat yang berkembang dalam sidang BPUPKI. Akhirnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi naskah penting karena membuat rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan tersebut pada awalnya disepakati bersama oleh anggota Panitia 9. Namun, dalam perkembangannya, muncul beberapa masukan dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur yang merasa keberatan terhadap rumusan tersebut karena dianggap kurang memiliki keberagaman masyarakat Indonesia. Setelah Piagam Jakarta selesai dirumuskan, BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10–17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah Indonesia, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Hasil sidang kedua ini menjadi dasar penting dalam pembentukan negara Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan menggantinya dengan PPKI. Tugas PPKI adalah mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Tidak lama setelah itu, situasi dunia berubah dengan cepat. Jepang menyerah pada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut menjadi tanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang tersebut dibahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta penetapan dasar negara Indonesia. Sebelum sidang dimulai, Muhammad Hatta menerima masukan dari beberapa tokoh Indonesia bagian timur yang menyatakan keberatan terhadap sila pertama dalam Piagam Jakarta. Mereka khawatir rumusan tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, para tokoh pendiri bangsa akhirnya sepakat untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan, sikap toleransi, dan semangat persatuan yang sangat tinggi dari para pendiri bangsa Indonesia. Mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa negara dibandingkan kepentingan golongan tertentu. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Pancasila yang diresmikan adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi persatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Proses lahirnya Pancasila memberikan banyak pelajaran penting bagi kita. Para petinggi bangsa menunjukkan sikap cinta tanah air, rela berkorban, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi musyawarah, dan selalu mengutamakan persatuan bangsa. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk terus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memahami sejarah lahirnya Pancasila, kita dapat semakin menghargai perjuangan para pendiri bangsa dalam membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Mari kita jaga Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak demi menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia.
Demikian pembahasan mengenai proses lahirnya Pancasila mulai dari sidang BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI. Dari perjalanan sejarah tersebut, kita dapat memahami bahwa Pancasila lahir melalui perjuangan, musyawarah, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, sudah seharusnya kita menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar bangsa Indonesia tetap kuat, damai, dan maju. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus belajar sejarah bangsa Indonesia agar semakin mencintai negara Indonesia